Ternyata lokasi peradaban Atlantis yang hilang sudah ditemukan. Puluhan ribu tahun yang lalu ada sebuah peradaban yang dipercaya lebih maju daripada bumi kita yang sekarang. Mereka punya segalanya, teknologi, energi, dan sumber daya yang melimpah dan sangat-sangat banyak. Semua yang ada di peradaban ini sudah serba maju, tapi dalam semalam semua itu tiba-tiba lenyap. Beberapa orang percaya ini cuma mitos, tapi gimana kalau ini memang beneran ada? Gimana kalau ternyata bukti-bukti yang selama ini diperbincangkan dan selalu menjadi topik-topik pembahasan adalah sebuah bukti bahwa eksistensi dari peradaban ini memang beneran ada puluhan ribu tahun yang lalu. Ini adalah Atlantis, sebuah pulau dan peradaban legendaris yang diceritakan oleh Plato pada tahun 360 sebelum Masehi. Banyak yang skeptis mengenai cerita ini dan menganggap ini cuma mitos, tapi nggak sedikit juga yang percaya mengenai keberadaan peradaban Atlantis yang memang beneran nyata. Beberapa penulis Eropa abad pertengahan meyakini kalau Atlantis itu memang beneran ada dan mereka selalu mencoba untuk mencari lokasi titik keberadaan dari peradaban Atlantis yang hilang ini. Oke, sebelum kita bahas lebih lengkap, klik dulu tombol like di bawah dan klik juga tombol subscribe-nya karena aku bakalan bahas cerita-cerita misteri tiap minggunya. Oke, kalau udah langsung aja kita bahas bareng-bareng lebih lengkap mengenai Atlantis. Kir alam, usder. Kisah Atlantis bermula dari dua buah dialog yang diceritakan oleh Plato pada tahun 360 sebelum Masehi. Dialog ini berjudul Timaeus dan Critias. Asal-usul Atlantis yang diungkapkan oleh Plato ini diceritakan sebagai sebuah peradaban yang dimana penduduknya itu adalah setengah manusia dan setengah dewa. Mereka semua tinggal di sebuah pulau yang besar. Peradaban ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, prajurit angkatan laut yang sangat kuat, dan kekayaan alam yang sangat berlimpah ruah. Dan teknologi-teknologi yang ada di peradaban ini sudah sangat maju, teman-teman. Pada saat itu, peradaban Atlantis adalah peradaban yang paling top. Gak ada satupun peradaban dari benua-benua lain yang bisa menandingi peradaban Atlantis. Namun di balik kekayaan dan kekuatan yang tidak tertandingi ini, penduduk Atlantis malah menjadi tidak bermoral. Mereka menjadi sombong, lalai, dan mereka juga menjadi orang-orang yang serakah. Karena kesombongan dan keserakahannya ini, mereka kemudian memutuskan untuk menyerang negara-negara lain. Mereka berhasil meluluhlantahkan dan menyerang beberapa kota-kota di Eropa maupun di Asia pada saat itu. Dan sampailah di suatu ketika pasukan Atlantis ini tiba di Athena. Mereka akan menyerang Athena. Tapi plot twistnya, teman-teman, ternyata serangan yang dilancarkan oleh para pasukan Atlantis ini berhasil dihalau oleh para pasukan-pasukan Athena, yang menyebabkan pada saat itu Atlantis kalah dan Athena menang. Dan karena kemenangan Athena terhadap Atlantis ini, beberapa daerah-daerah di Eropa maupun di Afrika Utara berhasil dibebaskan dari kejahatan-kejahatannya yang dilakukan oleh para pasukan Atlantis. Nah, karena sifat penduduk Atlantis ini yang sudah di luar kendali, mereka udah sombong, lalai, kemudian mereka juga serakah, maka membuat dewa-dewa murka. Dan sebagai hukuman, para dewa mengirimkan gempa bumi dan api untuk meluluhlantahkan semua peradaban Atlantis. Dan akhirnya Atlantis hancur dan dia tenggelam di bawah air. Atlantis hancur dan tenggelam dan semua perlawanan-perlawanan yang mereka lakukan nggak ada artinya. Hingga saat ini muncul banyak perdebatan. Ada yang menganggap kalau Atlantis ini cuma cerita rakyat dan mitos, tapi nggak sedikit juga yang percaya dan penasaran mengenai di mana titik dari lokasi Atlantis yang tenggelam tersebut. Dalam karyanya yang menceritakan mengenai Atlantis, Plato mendeskripsikan ada 51 deskripsi yang menceritakan mengenai ciri-ciri dari Atlantis. 51 ciri-ciri atau deskripsi yang diungkapkan oleh Plato ini dijadikan sebagai sebuah dasar untuk mengetahui bagaimana peradaban Atlantis pada saat itu. Tapi kalau kita bahas semua 51 ciri-ciri petunjuk Atlantis yang disebutkan oleh Plato ini, pasti videonya bakal kepanjangan. Dan sumber-sumber yang ngasih lengkap 51 petunjuk atau ciri-ciri Atlantis menurut Plato di internet itu terbatas, teman-teman. Jadi kita bahas saja beberapa tanda-tanda, ciri-ciri atau petunjuk yang paling populer. Yang pertama, menurut Plato, lokasi Atlantis itu dekat dengan laut. Plato bilang kalau Atlantis itu adalah sebuah pulau besar yang dekat dengan laut besar. Nah, ini artinya berarti Atlantis itu adalah sebuah peradaban maritim. Jadi lokasinya pasti di dekat laut atau dikelilingi oleh laut. Dan pastinya juga mereka punya akses langsung untuk ke laut. Dan itu artinya juga lokasi Atlantis bukan berada di tengah benua atau di gurun. Kemudian petunjuk yang kedua adalah Atlantis berada di luar pilar Herakles. Nah, pilar Herakles itu dipercaya adalah dua tebing besar yang berada di Selat Gibraltar.
Menurut mitologi Yunani kuno, titik itu adalah batas dunia barat. Itu artinya teman-teman, pilar Herakles ini adalah sebuah batas geografi dalam mitologi Yunani, dan Atlantis berada di luar dari pilar ini. Beberapa prediksi menafsirkan kalau maksud dari di luar pilar Herakles adalah Atlantis terletak di daerah barat daya Eropa, yang mengarah ke Samudra Atlantik, pesisir Afrika Barat, dan Amerika Selatan. Kemudian ciri-ciri atau petunjuk Atlantis yang ketiga yaitu adanya keberadaan gajah. Di dalam tulisannya, Plato bilang kalau di Atlantis terdapat banyak binatang, salah satunya adalah gajah. Itu artinya untuk memprediksi titik lokasi Atlantis, lokasi yang dicurigai harus memungkinkan ada kehidupan gajah di situ, atau paling nggak ada fosil gajah di sana. Dan di tahun segitu, fauna kayak gajah ini baru dikenal di beberapa daerah seperti di Afrika Utara, Asia Selatan, dan beberapa di wilayah Eropa Selatan. Petunjuk yang keempat adalah ada pegunungan di sisi utara. Menurut tulisannya Plato, Atlantis memiliki pegunungan besar di sisi utara kota atau di sisi utara wilayah utamanya. Jadi bisa diberatkan gini, di sini Atlantis, kemudian di sebelah utaranya ada gunung, dan gunung inilah yang akan menutupi Atlantis dari sisi utara, teman-teman. Nah, menurut kalian di bumi ada nggak tempat yang mirip kayak gitu? Pertanda yang kelima yaitu struktur kotanya berbentuk seperti cincin. Jadi lokasi Atlantis itu katanya terdapat struktur berbentuk lingkaran seperti cincin yang berlapis. Ada 3 cincin air dan tanah yang saling berselang-seling. Dan setiap cincin-cincin tanah atau daratan itu terdapat bangunan atau kota-kotanya. Dan cincin tanah yang terakhir berada di tengah, dan itu adalah pusat dari kota Atlantis, teman-teman. Dari ciri-ciri atau pertanda-pertanda menurut Plato yang udah aku sebutin tadi, menurut kalian ada nggak tempat di bumi yang mirip kayak gitu? Yang kalian tahu? Kalau ada, tulis di kolom komentar. Ada beberapa klaim-klaim yang beredar mengenai di mana sih sebenarnya titik dari Atlantis yang hilang ini, di mana titik pastinya gitu. Sehingga banyak lokasi-lokasi di bumi yang dicurigai oleh orang-orang adalah lokasi Atlantis yang hilang. Yang pertama adalah struktur Richard. Ini adalah salah satu teori paling populer mengenai lokasi ditemukannya Atlantis. Banyak yang yakin kalau struktur Richard ini adalah lokasi tenggelamnya Atlantis yang dulu hilang. Dugaan ini diperkuat dengan struktur berbentuk lingkaran mirip cincin di struktur Richard. Dan ini sesuai dengan yang dibilang oleh Plato bahwa pusat dari kota Atlantis itu berbentuk cincin. Selain itu, letak geografis dari struktur Richard ini mirip dengan letak geografisnya Atlantis yang disebutkan oleh Plato yang mengatakan kalau di bagian sisi utaranya Atlantis itu ada pegunungan. Nah, begitu juga dengan di struktur Richard ini, di sebelah utaranya ada pegunungan. Kemudian struktur Richard ini juga berada di luar titik yang disebut sebagai pilar Herakles. Walaupun sekarang struktur Richard ini jauh dari laut, tapi menurut beberapa penelitian dulu di daerah itu pernah subur dan dikelilingi oleh air. Jadi kemungkinan besar memang di daerah situ dulunya ada laut. Tapi teman-teman, ada juga beberapa fakta yang menentang argumen ini yang mengatakan kalau bukan, struktur Richard itu bukan Atlantis. Jadi para arkeolog menyebutkan bahwa di daerah struktur Richard ini tidak ada struktur kota, tembok, atau bukti pernah adanya bangunan di struktur Richard itu. Di lokasi itu hanya ada artefak-artefak batu sederhana. Dan satu lagi teman-teman, katanya struktur yang berbentuk lingkaran berbentuk cincin di struktur Richard itu adalah bagian dari fenomena alam, bukan buatan manusia. Kemudian yang kedua, katanya Atlantis itu ada di segitiga Bermuda. Teori ini dikemukakan oleh Charles Berlitz. Dia meyakini kalau Atlantis itu ada dan benua yang nyata. Menurut teorinya, Charles Berlitz meyakini bahwa Atlantis ini dulunya ada di lepas pantai Bahama. Namun wilayah itu kemudian menghilang karena ditelan oleh segitiga Bermuda. Jadi teorinya Charles Berlitz ini percaya kalau hilangnya Atlantis dan tenggelamnya Atlantis tanpa jejak itu adalah pengaruh dari segitiga Bermuda. Jadi si segitiga Bermuda ini yang menelan peradaban Atlantis yang menyebabkan peradaban itu hilang entah kemana. Yang ketiga adalah katanya Atlantis itu berada di Yunani. Teori ini menyebutkan kalau Atlantis berada di daerah Kreta dan Thera yang sekarang disebut Santorini di Yunani. Teori ini percaya kalau peradaban Atlantis yang diceritakan oleh Plato sebenarnya adalah peradaban Minoa. Peradaban Minoa ini adalah salah satu peradaban paling maju dan peradaban paling besar di Eropa pada saat itu. Peradaban Minoa bisa membangun istana-istana megah, jalanan beraspal, dan teknologi-teknologi maju lainnya. Tapi pada saat puncak kejayaannya, peradaban ini malah menghilang. Yang dipercaya hilangnya itu di sekitar tahun 1600 sebelum Masehi. Dan penyebab hilangnya peradaban ini dikarenakan adanya gempa bumi besar dan ledakan yang dahsyat. Karena munculnya banyak kesamaan kejadian-kejadian antara peradaban Atlantis dengan peradaban Minoa,
Jadi banyak yang ngira kalau jangan-jangan sebenarnya peradaban Atlantis itu aslinya adalah peradaban Minoa di Yunani. Dan yang terakhir adalah ada anggapan kalau Atlantis yang tenggelam itu ada di Indonesia, teman-teman. Kenapa bisa ada yang anggap kalau Atlantis yang tenggelam itu ada di Indonesia? Jadi gini ceritanya, teman-teman. Jadi, ada buku arkeologi prasejarah yang berjudul Atlantis The Lost Continent Finally Found yang ditulis oleh seorang fisikawan bernama Profesor Arisio Nunes dos Santos PhD. Ada teori di dalam buku ini yang mengatakan kalau Atlantis berada di wilayah Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Brunei. Dan lebih spesifiknya lagi, buku ini bilang kalau peradaban Atlantis yang tenggelam itu ada di Laut Jawa bagian utara yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Jadi katanya dulu tuh Lautan Jawa itu luas banget, teman-teman. Itu adalah daratan, bukan lautan seperti sekarang. Dan di situ adalah tempat dari peradaban Atlantis yang sekarang hilang entah kemana. Gimana menurut kalian? Dari 4 prediksi lokasi titik Atlantis yang hilang ini, yang mana yang paling masuk akal? Atau nggak ada yang masuk akal? Video ini kita tutup dengan gimana kalau ternyata selama ini cerita mengenai Atlantis ini hanya karangan dari Plato. Gimana kalau sebenarnya Plato menggunakan Atlantis ini sebagai cerita untuk menunjukkan bahaya dari kesombongan dan bahaya penyalahgunaan kekuasaan. FYI, Atlantis hanya ditulis oleh Plato, nggak ada tulisan lain dari Yunani atau dari Mesir yang menceritakan mengenai Atlantis sebelum Plato. Jadi besar kemungkinan memang kalau Plato hanya mengarang cerita mengenai Atlantis. Jadi gimana? Kalian tim yang percaya atau tim yang nggak percaya sama sekali? Terima kasih banyak banget buat kalian yang udah mau nonton video ini sampai habis. Jangan lupa buat diklik tombol like. Terus kalau kalian nggak mau ketinggalan video-video misteri setiap minggunya, silahkan diklik tombol subscribe. Kita ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. See you next video.